Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, dan kita senantiasa mudah-mudahan ya pada kesempatan ini juga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman kita dalam setiap hal-hal yang dapat menurunkan keimanan kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi yang menjadi panutan kita semua, yang menjadi suri tauladan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa bermuazahah, bisa bertatap muka secara langsung melalui media yang ada. Mudah-mudahan dengan sarana media ini ya, ini menjadi suatu amal kebaikan untuk kita semua, menjadi nilai keberkahan juga untuk kita semua. Alhamdulillah, setelah kemarin pembahasan ya, sedikit pembahasan mengenai tentang bima yatakhalaqul walad gitu ya, mengenai kenapa seorang anak itu harus berakhlak. Tentunya itu sudah sudah dipaparkannya di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan itu dapat mengedukasi dan mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semua ya, yang senantiasa menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya, terutama kita menanamkan akhlak yang baik dalam kehidupan ini. Teman-teman semua, mungkin disimpulkan ya untuk bima yatakhalaqul walad setelah kemarin kita bahas gitu ya, mengenai tentang kita diwajibkan untuk berakhlak yang baik ya, akhlakul hasanah. Mengapa demikian ya? Karena insya Allah kalau seorang anak menanamkan akhlakul hasanah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi ya dalam kehidupannya. Dan insya Allah para ahli-ahlinya, para keluarganya, para guru-gurunya, para sahabatnya, kerabatnya, dan semuanya itu ya, insya Allah akan menyayangi ketika seseorang itu berakhlak yang mulia atau berakhlak yang baik. Dan sebaliknya juga seorang anak itu diwajibkan untuk menjauhi akhlak-akhlak yang kurang baik. Tentunya yang pada intinya gitu ya, ketika seseorang menanamkan dalam dirinya akhlak-akhlak yang kurang baik, secara otomatis Allah tidak akan meridhoinya ya. Bahkan keluarga ahli-ahlinya juga gitu ya, tidak akan mencintai ketika dia itu sudah dewasa, seorang anak itu sudah dewasa. Bahkan ketika anak-anak itu berusia sejak dini terus berakhlak yang kurang baik juga kan, itu menjadi sorotan yang kurang baik juga. Teman-teman semua, untuk selanjutnya masih di dalam kajian sama ya, untuk kitabnya yaitu Akhlaqul Libanin. Kemarin untuk bagian pertama judul intinya bima yatakhalaqul walad itu ada 2 poin ya. Yang poin pertama, kita diwajibkan untuk seorang anak diwajibkan untuk berakhlak yang baik, dan poin yang kedua, seorang anak itu diwajibkan untuk menjauhi akhlak yang kurang baik. Nah, untuk bagian yang kedua, judul yang lebih besarnya gitu ya teman-teman semua, yaitu al-waladul adibu ya. Lebih identiknya anak yang beradab gitu ya. Anak yang beradab itu tentunya anak yang senantiasa menanamkan dalam dirinya itu sopan dan santun juga gitu ya. Nah, ini kenapa Akhlaqul Libanin ini membahas mengenai tentang akhlak ya. Tentunya ini seperti tadi ya, seperti yang telah dibahas gitu ya, bahwa sengaja Allah Subhanahu wa taala menurunkan baginda Rasul itu untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Tentunya untuk kita semua nih sebagai insan yang diharapkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hamba yang mudah-mudahan kita diridhoi gitu ya. Ketika kita
wafat, ya mudah-mudahan kita husnul khotimah, menjadi orang-orang pilihan Allah yang sangat dinanti-nantikan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman semua. Nah, untuk al-waladul adib al-waladul adibu. Nah, ini poin pertama ya. Jadi untuk di al-waladul adibu sama itu ada 2 poin. Nah, untuk kali ini 1 poin saja ya, insyaallah nanti dilanjut untuk poin selanjutnya. Al-waladul adibu ya. Anak yang beradab gitu ya. Judul utamanya anak yang beradab. Seperti apakah anak yang beradab itu? Yuk kita sama-sama ikuti video ini gitu ya. Kita akan logat dulu. Saya akan logat dulu, mungkin untuk logatnya sama logat Sunda. Al-waladu ari budak, al-adibu anu sopan ya, bisa juga seperti itu. Yahtarimu eta mika hormat, atau yahtarimu eta sok hormat gitu ya. Walidayhi ka ibu rama, wa muallimihi sareng ka guru-guruna itu si walad gitu ya. Wa ikhwanahu sareng ka dulur-dulurna itu si walad. Al kibaro anu gede atau ageng gitu ya, bahasa luar biasanya ageng gitu ya, besar gitu ya. Wa kulaman sareng ka saban-saban jalmi huwa ari itu man akbaru eta leuwih ageng gitu ya, minhu tinimang itu si walad. Oke. Wa yarhamu sareng sok mikawelas ya, ikhwanahu kadulur-dulurna itu si walad, asighara anu leutik gitu ya. Wa kulaman sareng ka sakur-sakur jalmi huwa ari itu man asgoro eta leuwih leutik atau asgoro eta leutik minhu tinimang itu si walad. Jadi teman-teman, sangat luar biasa sekali ketika seorang anak itu beradab. Ada 2 poin yang bisa bisa dimasukkan dalam pembahasan ini gitu ya. Yang pertama, orang yang atau anak yang beradab itu, nah itu pasti yahtarimu, hormat gitu ya. Kepada siapa itu yahtarimu, dia itu selalu hormat. Kepada siapa hormatnya? Walidayhi, kepada ibu bapaknya, atau kalau bahasa Sunda ibu rama gitu ya. Jadi atau identiknya kepada kedua orang tua, seperti itu ya. Jadi orang yang beradab itu atau anak yang beradab itu pasti itu ya, yahtarimu walidayhi, dia selalu menghormati orang tuanya gitu ya. Bukan hormat seperti ini gitu ya, tapi identiknya juga bisa berbakti kepada orang tua gitu ya. Kita juga nih dicita-citakan ya untuk senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha, dan senantiasa ketika orang yang senantiasa menjadi anak soleh dan soleha itu pasti akan berbakti kepada kedua orang tua ya, hormat gitu ya, hormat kepada kedua orang tua. Jadi menghormati baik dalam segi ucapan, perbuatannya gitu ya. Insya Allah orang yang beradab itu pasti akan menghormati kepada kedua orang tuanya. Kepada siapa juga? Wa muallimihi ya, kepada guru-gurunya ya, kepada guru-guru si walad gitu ya. Nah, jadi seorang anak yang beradab itu pasti akan menghormati kepada guru-gurunya ya. Sopan dan santun ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Kalau dikisahkan kan dalam kisah maling kundang kan itu sangat luar biasa, sampai anak itu dikutuk jadi apa? Jadi batu. Itu hanya sebatas mungkin cerita dongeng gitu ya, tapi itu bisa menjadi nilai edukasi bahwasanya jangan sampai kita itu menyakiti kedua orang tua ataupun guru. Nauzubillah ya. Di dunia pun ketidakbaikan itu pasti dihadirkan oleh Allah. Karena ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kepada kedua orang tua. Jadi anak yang beradab pasti menghormati kepada orang tua, menghormati kepada guru-gurunya. Jangan sampai kita ya durhaka kepada orang tua ya, nauzubillahi min dzalik. Kepada siapa juga? Wa ikhwanahu, kepada dulur-dulur gitu ya. Nah, ini bisa juga kerabat ya, menghormati.
Kerabat yang seperti apa? Al kibaro, anu gede, yang lebih atas, yang lebih besar, mungkin dalam segi umurnya lebih tua gitu ya. Wakulaman sareng saban-saban jalma, huwa ari itu siman akbaru eta leuwih ageng, lebih besar gitu ya, minhu tinimang itu si walad. Jadi menghormati yang lebih atas itu poin pertama, baik kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada kerabat-kerabat atau dulur-dulur gitu ya, dan kepada semua yang umurnya itu lebih atas. Itu pasti menanamkan rasa hormat dan senantiasa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ada poin yang kedua yang sangat menarik juga teman-teman semua, wayarhamu ya, sareng mikawelas gitu ya, ikhwanahu kadulur-dulurna si walad asigara anu leutik. Jadi apa ya, kalau tadi hormat yang ke yang atas, sekarang lebih mikawelas. Apa ya mikawelas itu? Mengasihi gitu ya. Kalau bahasa Indonesia juga mengasihi kepada yang lebih bawah gitu ya. Sungguh luar biasa. Wakulaman, sarang sakur-sakur jalmi atau saban-saban jami, huwa ari tuman asgoru eta leuwih leutik atau eta leutik min hutibatan itu si man. Jadi ada 2 poin. Untuk poin pertama, orang yang beradab itu pasti menghormati yang atas dan mengasihi yang bawah. Itu ya teman-teman semua. Sangat luar biasa kitab ini menjadi apa ya, rujukan dan dasar nih kepada kita semua juga, bahwa ya kita harus senantiasa memiliki adab gitu ya. Terutama kita tanamkan kepada anak didik, kepada para peserta didik, dan umumnya ya kepada anak-anak kita sebagai regenerasi penerus bangsa ini. Yuk kita sama-sama tanamkan adab-adab ya, sopan santun, insya Allah ya. Tadi Allah akan meridhoi kita semua, dan mudah-mudahan kita dalam kehidupan senantiasa diberikan keberkahan, ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhiri hayat hidup kita ini dengan husnul khotimah. Oke, mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.